Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di sini saya Rizka Nur Alifah akan memaparkan tentang fenomena alam yaitu berupa angin topan. Meskipun mungkin jarang sekali ya untuk akhir-akhir ini angin topan berada di Indonesia, namun akan kita kulik secara tafsir dan sainsnya. Oke, lingkungan hidup merupakan karunia dari Tuhan sebagai perputaran makhluk bumi dalam semesta ini. Di Indonesia merupakan negara kepulauan dengan pulaunya yang banyak, maka disebut negara maritim. Nah, dengan kondisi seperti ini, otomatis Indonesia memiliki kelembapan suhu yang cukup tinggi dengan rentan 85-100%. Namun pada kenyataannya, aktivitas manusia itu menyebabkan beberapa fenomena alam terjadi. Fenomena alam merupakan salah satu teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta yang sering disebut dalam Al-Quran untuk memberikan pelajaran kepada manusia bahwa akibat ulah manusia ini akhirnya terjadilah fenomena alam. Kerusakan lingkungan sejatinya adalah sudah menjadi perhatian dari sejak ribuan tahun yang lalu. Seperti firman Allah dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya telah terlihat baik di darat maupun di laut yang disebabkan oleh perbuatan tangan manusia itu sendiri, agar mereka merasakan sebagian perbuatan akibat dari ulah mereka sendiri, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Lalu surat ini akan kami lihat dalam perspektif tafsir, yaitu menggunakan tafsir Mafatihul Ghaib, yang mana tafsir ini merupakan karangan dari Imam Fakhruddin Ar-Razi yang beliau ini dalam pemaparannya sangat mendalam karena keilmuannya yang sangat matang. Dari ayat Ar-Rum 41 ini merupakan kelanjutan dari pembahasan di Ar-Rum sebelumnya, yaitu ayat sebelumnya Allah mempertanyakan kepada kaum kafir Quraisy, apakah sekutu-sekutu mereka itu sudah bisa menciptakan seperti yang Allah ciptakan, yaitu berupa manusia. Sedangkan ayat setelahnya membicarakan tentang tentang kaum-kaum yang mempersekutukan Allah. Kemudian diakhiri dengan ayat yang menegaskan bahwa yang memerintahkan manusia untuk tetap berjalan kepada jalan Allah. Ayat-ayat ini secara tekstual itu membicarakan tentang ulah-ulah dari tangan manusia dengan terminologi dari ayat Quran surat Ar-Rum ayat 41 ini tadi, al-fasadu, yang bermakna kerusakan. Kata al-fasad ini bermakna bahwa keadaan, yaitu keadaan yang dimana normal itu bergeser menjadi tidak normal, yang berarti bisa didefinisikan bahwa berubah dari keteraturan menjadi ketidakteraturan. Kata al-fasad oleh Al-Quran itu memiliki setidaknya disebut memiliki makna 5. Yang pertama yaitu perilaku menyimpang dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 11. Lalu yang kedua yaitu sebuah ketidakteraturan atau berantakan, ini dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 22. Yang ketiga yaitu perilaku destruktif, yaitu kerusakan, di mana ini terdapat dalam Quran surat An-Naml ayat 34. Yang keempat yaitu menelantarkan atau tidak peduli, ini terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 220. Dan yang terakhir, yang kelima ini yaitu kerusakan lingkungan yang terdapat dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41.
Dalam ayat ini menyebutkan bahwa telah terjadi kerusakan di darat al-bar dan di laut al-bahr. Lalu menurut pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Tafsir Mafatihul Ghaib dikatakan bahwa kerusakan di daratan dan di lautan itu termasuknya yaitu berupa angin topan, di mana angin topan ini yaitu pergerakan angin yang sangat cepat dan tinggi yang terjadi karena dua lokasi, yang mana dua lokasi ini memiliki perbedaan suhu yang sangat ekstrim. Ar-Razi berpendapat bahwa ulah dari fenomena alam ini berasal dari manusia yang disebabkan oleh kesyirikan manusia. Pendapat Ar-Razi ini bahwa kesyirikan itu tidak hanya soal teori saja, namun bentuknya yaitu perbuatan anggota tubuh. Jadi didefinisikan oleh Ar-Razi, syirik ini ada dua. Yang pertama, syirik secara fasik dan syirik secara maksiat. Ar-Razi berpendapat bahwa kesyirikan berupa maksiat ini tadi itu justru tidak berdampak buruk bagi Allah, malah yang berdampak adalah bagi manusianya itu sendiri. Dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib di sini dijelaskan bahwa al-fasad fil barri wal bahr, terminologi dari fil barri wal bahr ini adalah faqala ba'dul mufassirin al-murad khaufut taufan fil barri wal bahr, yaitu berupa angin topan. Menurut Jurnal Teknologi Lingkungan dari Universitas Jember volume 2 nomor 1 tahun Juni 2024, angin topan adalah pusaran angin yang sangat kencang hingga mencapai kecepatan 120 km per jamnya, hingga pada level tertinggi bisa mencapai 250 km per jam. Bayangkan teman, apakah betapa dahsyatnya itu. Angin topan terjadi akibat adanya tekanan udara yang membentuk sebuah pusaran dalam sistem cuaca. Meskipun pada umumnya angin topan ini didasari oleh faktor interaksi antara atmosfer bumi dengan permukaan bumi, namun fenomena alam ini ulah manusia itu bisa menyebabkan berdampak lebih fatal lagi terhadap bumi. Fenomena ini mengingatkan bahwa kerusakan alam ternyata membentuk efek yang lebih buruk pada fenomena alam biasa, yang mana kerusakan ini terdiri dari penggundulan hutan, dari pembakaran hasil fosil, itu yang menyebabkan pemanasan global lebih ekstrim lagi, di mana suhu semakin tidak jelas, tidak karuan, dan menyebabkan angin topan yang biasanya menjadi fenomena alam biasa menjadi lebih destruktif banget. Dalam kasus Indonesia, angin topan sering disebut dengan angin puting beliung atau angin ribut, di mana ini merupakan suatu fenomena alam yang menurut data dari Januari 2020 hingga Juni 2020, Indonesia sudah mengalami 408 kali bencana alam berupa angin topan. Dan kasus ini tentunya memakan korban yang cukup banyak. Dalam sejarahnya, menurut Al-Quran, Allah menurunkan angin topan pada kaum Ad, di mana kaum ini merupakan kaum yang memiliki peradaban yang baru, yang maju, yang gemilang. Namun karena kesyirikannya, namun kedurhakaannya terhadap risalah Allah, maka Allah turunkan angin topan kepada kaum Ad. Dari pemaparan singkat tadi bisa disimpulkan bahwa angin topan merupakan fenomena alam yang merupakan manifestasi, juga merupakan salah satu dari manifestasi akibat ulah tangan-tangan manusia yang berada pada muka bumi ini. Mengaitkan pandangan ilmiah dan pandangan nilai-nilai spiritual dalam Al-Quran, maka di sini bisa disimpulkan bahwa
untuk mengetahui, untuk untuk siap siaga terhadap bencana alam yang kita tidak tahu bakal terjadi kapan, itu dengan kolaborasi antara ilmiah, antara nilai spiritual dan nilai tanggung jawab pada diri kita sebagai khalifah fil ard untuk menjaga keselarasan yang ada di muka bumi ini. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.